Ini adalah hasil keroyokan 2 MediaTek lawan 1 Snapdragon. Siapa yang menang? Yo guys, balik lagi sama Fendi, si cupu. Video ini lahir karena keresahan gua dari beberapa komen kalian yang bilang, MediaTek, males lah. Nah lo, jujur gua nggak tahu ya ini bener atau enggak. Jadi langsung aja kita buktiin di video ini. Apakah ada overheat? Siapa yang lebih stabil performance-nya? Baterai mana yang lebih hemat? Yaudah, nggak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Jadi di sini gue punya 2 HP dengan chipset MediaTek Dimensity 1200 pabrikan 6 nanometer, yaitu Realme GT Neo dan Redmi K40 Gaming Edition. Dan di kubu seberang kita punya Snapdragon 870 dengan pabrikan 7 nanometer, yaitu Poco F3. Ngapain aja tawurannya? Di sini gue bakal lakuin run Antutu 6 kali, habis itu recording 4K video selama 30 menitan lah. Dan yang terakhir run stress test di 3D Mark. Langsung aja keempat HP-nya gue charge sampai 100% dengan airplane mode dan connect di WiFi yang sama juga. Oh ya, untuk brightness-nya gue set di sekitaran 50% dan volumenya 50% juga. Habis itu gue pastiin refresh rate gue samain ke 120Hz semua. Setelah semua oke, gue masukin HP ini ke dalam kulkas sekitar 5 menitan biar adem dulu sebelum bertempur. Dan setelah keluar, gue cek suhunya ada di sekitaran 19-20 derajatan dan siap untuk bertempur. Oke, langsung aja kita mulai. Prit, prit, prit. Dan sebagai informasi, versi Antutu yang gue pakai ini adalah versi 9.0.6 dan langsung aja ketiga HP ini gue jalanin. Setelah jalan sekitar 10 menit, Redmi kelar duluan dengan skor 699.000. Suhunya di 34,7 derajat. Dan baterainya berkurang 1% di sini. Dilanjuti tipis sama Realme dengan skor 700 ribuan. Dan baterainya berkurang 3% di 97 dengan suhu 34,3 derajat. Terakhir ada Poco F3 di 670 ribuan dengan baterai masih full loh 100% dan suhunya lebih rendah dengan 32,8 derajat. Dari sini kelihatan kalau Realme dan Redmi punya skor yang mirip. Cuman Realme lebih tinggi di atas dikit dengan suhu juga yang nggak jauh beda di sekitar 34 derajat. Cuma yang beda di konsumsi baterainya aja. Realme GT Neo lebih makan daya 2% dibanding Redmi. Gimana dengan hasil tes lainnya? Langsung aja gue cepetin jalanin 5 kali tes Antutu dan ini dia ringkasannya. Kalau kita lihat di sini untuk GT Neo dari tes 1 sampai 4 masih cukup normal ya penurunannya. Tapi saat tes ke-5 dan 6 cukup drastis loh sampai 100.000 lebih. Dan lucunya hal ini kejadian sama persis di video tawuran chipset sebelumnya. Secara keseluruhan untuk HP ini terjadi penurunan sekitar 22%-an. Jadi gue jelasin lagi ya cara hitungnya buat yang belum tahu. Yaitu selisih dari skor terbesar dan terkecil dibagi skor terbesar dan dikali 100 buat dapat persentasenya. Lalu ada Redmi K40 dengan penurunan 4,7%-an dan Poco F3 di sekitar 2%-an. Bisa dibilang cukup stabil juga ya kedua HP ini untuk tes Antutunya. Dari sisi suhu untuk Redmi dapat tertinggi di 47,5 derajat, sedangkan Poco F3 44,7 dan GT Neo di 45 derajat. Oh ya, sebagai informasi untuk Redmi K40 ini keluar peringatan overheat loh sampai 2 kali di tes ke-5 dan ke-6. Untungnya ini cuma peringatan, pas dipencet oke, Antutunya masih lanjut. Terus untuk rata-rata suhunya Redmi paling tinggi dengan 41,8 dan Realme di bawah tipis dengan 41,2. Dan terakhir Poco F3 beda sekitar 2 derajat di 39-an derajat. Oh ya, terakhir konsumsi baterai terlihat GT Neo cukup tinggi dengan 27% dan Poco F3 di 18%, sedangkan Redmi di 22%. Dari hasilnya sebenarnya masih ada satu lagi yang gue pengen bahas bedanya antara Redmi sama Realme ya, tapi nanti deh gue jelasin itu di belakang waktu kesimpulan entar. Di sini gue lakuin recording 4K untuk ketiga HP ini selama sekitar 30 menitan. Untuk hasil tesnya dari sisi baterainya itu Realme GT Neo dan Redmi K40 itu cukup memakan daya yaitu 14%. Sedangkan Poco cukup santuy di sini 9% aja. Sedangkan dari sisi suhu entah kenapa Redmi K40 ini bisa panas banget ya sampai 49 derajat. Dan pas gue pegang juga emang udah gak enak banget sih. Terus ada Poco F3 cukup santuy lagi dengan 42 derajat dan terakhir si Realme GT Neo cukup tinggi juga loh suhunya sampai 47 derajat.
Habis itu gue diemin beberapa lama dan lanjut lagi masukin kulkas biar adem. Tes terakhir gue coba lakuin stress test di 3D Max. Jadi di tes ini bakal dilakuin berulang-ulang selama 20 kali ya. Total memakan waktu sekitar 20 menitan. Kalau kita bicara secara skor, paling tinggi itu adalah Poco F3 dengan best skornya itu 4253. Cuman sayangnya stabilisasinya bukan yang terbaik, yaitu di 82,9%. Sedangkan untuk Redmi di bawah tipis dengan 4168. Tapi punya stabilisasi yang tertinggi loh di 98,7%. Dan satu lagi si Realme GT Neo punya skor maksimum di 4147 dengan stabilisasi terendah di 62,5%. Untuk suhu cukup menarik di sini. Redmi paling tinggi sendiri dengan 48 derajat, sedangkan dua teman lainnya ada di 43 dan 42 derajat. Dari data ini bisa ditarik kesimpulan kalau stabilnya skor si Redmi ini dibarengi dengan suhunya yang cukup tinggi juga ya. Jadi mungkin kayak disuruh bekerja lebih keras aja gitu. Terakhir konsumsi baterainya berkurang 10% di Redmi dan Realme dan 8% di Poco F3. Oke, sampai juga kita di kesimpulannya dan kayaknya bakal berjilid-jilid nih. Jadi bertahan ya sama gua. Dan sekarang kita ngomongin dulu antara sesama Dimensity 1200 ya, yaitu Realme sama Redmi. Dan dari sini yang gua dapat adalah performance-nya itu balik lagi ke racikan si masing-masing vendornya ya. Maksudnya apa? Contoh, si Redmi ini nih, dia lebih memprioritaskan stabilisasi performance-nya. Tapi sebagai dampaknya itu suhunya jadi lebih panas. Sedangkan Realme GT Neo saat dia mencapai kondisi suhu tertentu, performance-nya diturunin. Ini bisa kita lihat waktu tes Antutu di tes ke-5 dan 6, di mana skor di Redmi K40 ini lebih stabil, namun suhunya bisa sampai melonjak ke 47 derajat. Sedangkan skor Realme drop ke 500 ribuan, tapi suhunya ketahan nggak sampai di atas 45 derajat. Pola ini juga kalian bisa lihat di 3D Max stress testnya ya. Kalian bisa cek persentase stabilisasinya dan suhu dari Realme dan Redmi. Di mana Redmi punya stabilisasi 98%, tapi suhu mencapai 48 derajat. Sedangkan Realme stabilisasi rendah 62% dengan suhu 42 derajat. Terus apakah artinya si Realme yang lebih bagus? Atau Redmi yang lebih bagus? Menurut gua semua itu ada plus minusnya ya. Ada yang lebih mementingkan performance tapi suhunya lebih tinggi atau kebalikannya. Balik lagi ke kebutuhan si HP itu dan komponen penunjang lainnya dari HP itu sendiri. Salah satunya misalnya gimana cooling sistemnya dan lain sebagainya. Sekarang kita bandingin Dimensity 1200 dengan Snapdragon 870. Dari sisi suhu keseluruhan, gue lihat emang Snapdragon 870 ini lebih adem dibanding Dimensity 1200. Tapi kalian mesti ingat ya, kalau Dimensity 1200 ini adalah chipset baru yang masih terbuka lebar ruangnya untuk penyesuaian di sana-sini. Sedangkan 870 ini adalah chipset yang udah berpengalaman, yang mana merupakan penyempurnaan dari 865. Posisinya si Dimensity 1200 ini menurut gue mirip-mirip kayak Snapdragon 888 ya, yang mana masih butuh waktu buat penyesuaian. Sedangkan dari sisi performance Antutunya, kalau kita lihat angkanya Dimensity ini lebih baik ya, tapi gue tekanin di sini. Kalau varian RAM Poco gue ini adalah yang 6GB, sedangkan dua HP lainnya itu 8GB. Jujur gue nggak terlalu tahu ya seberapa signifikan jauh nih 2GB RAM di sini. Harusnya nggak terlalu jauh sih, tapi kalau kalian udah sempet lakuin tes sendiri, boleh tolong bisikin gue ya, jadi ntar bisa gue update lagi. Terakhir, serius. Dari sisi baterai, kalau kita lihat di sini, Poco F3 ada di 64%, Redmi di 53%, dan Realme GT Neo ada di 48%. Untuk Poco F3 di tes ini, bisa gue bilang juaranya ya dari sisi baterai. Dan gue udah lakuin tes ini sebanyak 3 kali loh untuk Poco F3-nya, dan hasilnya cukup konsisten. Kalian bisa cek deh di video-video tawaran chipset gue sebelumnya. Nah, lanjut ke baterai Redmi yang 53% dan Realme 48%. Terus apakah artinya Realme GT Neo ini jelek? Kalau dilihat dari angka akhir sih iya. Tapi kalian mesti ingat, dari kapasitas baterai kedua HP ini beda ya. Si Redmi ini punya kapasitas 5000 mAh, sedangkan Realme GT Neo 4500 mAh. Jadi menurut gua ya seimbang kali ya untuk konsumsi baterainya. Maaf, masih ada satu lagi nih. Overall, kedua chipset ini menurut gue sama-sama bagus kok. Cuman Snapdragon 870 ini sedikit lebih baik di sini. Tapi
Tapi kalau kita lihat dari sisi harga, biasanya HP-HP berchipset MediaTek ini harganya lebih terjangkau ya. Jadi satu faktor tambahan kalian nih dari sisi harga mesti juga dipertimbangkan. Gue yakin nih setelah nonton video ini kalian makin bingung dan gak ketemu mana yang lebih bagus. Karena ya emang untuk tiap-tiap chipset ini punya plus minus masing-masing. Jadi yang bisa kita lakuin di sini sesuaiin aja sama kebutuhan dan budget kita masing-masing. Oke, selamat berpusing-pusing ria dan mohon maaf kalau ada analisa cupu gua ini yang kurang tepat. Kalau ada salah-salah, mohon koreksi di kolom komentar. Jadi kita bisa belajar sama-sama. Yaudah, terakhir bantuin gua like video ini ya. Karena dengan like dan komen kalian bisa bikin video ini lebih dipromosin lagi sama YouTube. Jadi mohon bantuannya ya semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Balik lagi ke kebutuhan si HP itu dan komponen. Balik lagi ke